lebih dalam lagi. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan lagi, terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Terus bangun komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, terus bangun. Ada relationship, ada encounter. Jadi kalau kita membangun dengan Tuhan, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan. Beda loh ya teman-teman, mengenal Tuhan dengan tahu Tuhan. Itu sangat jelas perbedaannya. Hanya sekedar tahu, oh ya, saya tahu itu saudara Leo itu dari Sumba. Saya tahu dia itu kuliah di Emmanuel Pacet. Nah, saya tahu, tapi sekedar tahu, tapi tidak mengenal saudara Leo itu seperti apa orangnya, baiknya, buruknya, gimana orangnya. Saya tidak tahu tingginya seberapa, badannya apanya, berat badannya, usianya, saya tidak tahu. Karena apa? Saya cuma sekedar tahu, tapi tidak mengenal. Nah, begitu dengan kita. Mari kita juga mengenal Tuhan lebih dalam, bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Mungkin kita memang di sekolah tinggi teologi gitu ya, kita tahu tentang Tuhan, kita juga mungkin mengenal Tuhan, tapi saya tidak menutup kemungkinan kita mengenal secara pribadi. Kadang kita juga menjadikan sebagai rutinitas gitu ya, kadang doa asrama atau ibadah di kampus, ibadah chapel, couple, pasti ada kan di kampus kita masing-masing. Tapi mungkin terkadang dari kitanya menjadikan itu sebagai rutinitas kita, bukan sebagai kerinduan kita kepada Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi itu karena sebatas ke apa kita, ke rutinitas kita. Nanti kan aku kalau nggak ikut nggak dapat presensi, nanti aku dihukum dapat poin gitu kan, demerit. Nah itu, tapi coba kalau kita rasa kerinduan kita, rasa kiasan kita kepada datang kepada Tuhan, oh ingin aku membangun hubunganku dengan Tuhan. Dan juga setelah kita juga membangun hubungan dengan mungkin sesama kita, pasti secara pribadi penting bagi juga mungkin di asrama kita, di kamar, mari bangun hubungannya. Mungkin ada di kampus kita masing-masing ada tempat-tempat doa, ruang-ruang doa yang diberikan. Mari kita datang ke tempat doa, ke ruang doa yang diberikan bagi kita untuk kita berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak hanya sekedar tahu Tuhan, kita mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan keinginan-keinginan daging kita, manusia kita, tapi kita melakukan atau mempergunakan waktu ini dengan kehidupan kita lebih baik lagi. Amin. Ya, saat ini pandemi COVID-19 ini, nah, yang menimpa bangsa kita. Gimana kita mempergunakan waktunya? Yang kadang kuliah online, yang kadang ibadahnya pun online. Sekarang serba satunya sekarang sesuatu semua online. Kenapa tidak bisa melakukan tatap muka, langsung bertemu secara langsung? Karena COVID ini, nah, bagaimana kita mempergunakan waktu ini? Hanya untuk kita santai-santai saja? Oh, karena ibadahnya online, ya udahlah, kamera pun ditutup bisanya gitu kan? Nggak mesti harus dibuka, jadi bisa sambil masak, bisa sambil tidur, bisa sambil minum, bisa sambil apa, bisa. Karena apa? Tidak lagi fokus kepada Tuhannya, tapi fokus kepada manusianya. Mari kita fokus kepada Tuhannya, dan sehingga kita bisa membangun hubungan terus dengan Tuhan. Amin. Ini poin pertama, untuk kita mempergunakan sisa waktu yang ada ini untuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, untuk poin yang kedua, apa yang harus kita ambil ya? Apa caranya? Yang kedua tadi, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 2, saya bacakan buat kita semua. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ini yang harus kita pelajari teman-teman. Ini harus yang kita tahu, yang kita renungkan. Firman Tuhan yaitu kesukaan kita siang dan malam. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu yang ada ini untuk menyukai firman Tuhan, untuk menyukai Taurat Tuhan, untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa itu Taurat? Taurat itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita renungkan, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita dengar, bukan sekedar kita mendengarkan dari pemimpin-pemimpin kita, dari gembala kita, dari pendeta kita, dari dosen kita. Bukan sekedar kita mendengar, tapi bisa melakukan di dalam kehidupan kita. Di sini saya tuliskan, merenungkan firman itu bukan sekedar kita membaca nanti pagi, siang, sore, malam, pagi. Bukan seperti itu. Kapan kita beraktivitasnya, kapan kita kuliah, kapan kita makan, kapan kita tidur, kapan kita ibadah gitu kan. Kalau kita hanya membaca dan berjaya itu tidak pakai hikmat, tapi yang merenungkan firman itu siang dan malam. Di sini katakan kita mendengar, kita membaca, kita mendengar dan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika kita mendengar firman itu, ketika kita membaca firman itu,
masuk dalam pikiran dan hati kita, lalu kita praktekkan, kita lakukan. Itu yang dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi teman-teman, jangan kita salah persepsi. Merenungkan firman Tuhan itu, capeklah kak merenungkan firman Tuhan, masa dikatakan siang dan malam, masa kita nggak makan, masa kita nggak mandi, nggak tidur gitu kan. Bukan seperti itu. Terkadang juga ada orang yang bilang, masa merenungkan firman itu siang malam gitu ya. Enggak, tapi yang merenungkan firman itu siang dan malam itu mendengarkan dan masuk dalam hati pikiran kita, lalu kita lakukan. Contohnya kita dengarkan tentang mengampuni, ya kita lakukan tentang mengampuni. Tinggal mungkin masuk dalam hati pikiran kita, oh ya aku harus mengampuni. Mungkin aku belum bisa mengampuni, tapi aku mencoba mengampuni. Kita lakukan. Ketika teman kita, mungkin tetangga kamar kita, teman kita, kampus kita, mungkin menggosip kita atau tidak suka dengan kita, memfitnah kita, mengomongi kita mungkin, tapi kita melepaskan pengampunan. Nah, itu yang dikatakan kita merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya. Nah, mari kita juga Ikatan Mahasiswa Sumba, Teologi Sumba se-Indonesia mungkin, mari kita melakukan firman Tuhan ini, menyukai firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Tidak hanya sebatas mendengar dan juga membaca, tapi melakukan, tidak menghidupinya. Mari kita juga, mungkin kita juga khatam, membaca dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, dari Matius sampai dengan Wahyu, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu. Untuk apa? Kita membaca berulang kali, tapi hanya sebatas membaca karena rutinitas kita sebagai teologi, sebagai pendeta, atau sebagai orang percaya, orang Kristen. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, dan kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan itu perintah Tuhan, itu ajaran Tuhan yang terus untuk kita lakukan, kita praktekkan. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, ada bonusnya, ada berkatnya, ada yang kita terima gitu ya. Coba kita buka tadi Mazmur 1 ayat yang ketiga. Nah, kita baca, akan saya bacakan buat teman-teman, saudara-saudari menyimak. Ada bonus, ada berkat yang kita terima ketika kita menyukai firman Tuhan itu, ketika kita melakukan dalam kehidupan kita, ada bonusnya, ada berkatnya yang kita terima. Apa itu? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini yang kita terima teman-teman. Ini yang kita terima saudara-saudari, ketika kita bisa melakukan firman Tuhan itu, kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita, dan kita lolos di dalam ini, dan ada bonus, ada berkat. Tidak, bukan janji saya, bukan perkataan saya, tapi janji Tuhan, perkataan Tuhan, dan firman Tuhan yang tertulis dan yang kita baca, dan itu yang terkait. Artinya apa? Kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air artinya. Jadi kita itu ibaratkan kalau kita melakukan sesuatu teman-teman, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita tanam, pasti berhasil gitu ya. Pasti berhasil. Contohnya nih, dalam perkuliahan kita, karena kita sudah melakukan bagian kita, karena kita melakukan firman Tuhan, menghidupinya dan melakukannya, sehingga ketika kita dalam perkuliahan, kita sungguh-sungguh, pasti kita mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Iya, karena kita sudah mendapatkannya, karena kita sudah melakukannya lebih dahulu bagian kita, dan di bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan bagian Tuhan kepada kita, sehingga berkatnya kita dapatkan. Mungkin ketika kita sudah melakukan bagian kita, pas kita hasil ujian kita disampaikan, dan kita melihat, wow, hasilnya luar biasa gitu ya, terlalu tinggi. Nah, itu bonus. Seperti itu contohnya. Ketika kita melakukan sesuatu, mungkin di dalam pelayanan kita, ketika kita di pelayanan, kita dipercayakan suatu pelayanan, ketika kita bisa lakukan lolos, dan kita juga akan dipercayakan pelayanan yang lain. Jadi itu yang kita dapatkan. Ketika apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, akan berhasil. Tidak layu teman-teman. Jadi apapun yang kita tanam itu tidak akan layu. Karena apa? Tadi ditanam di tepi aliran air yang ada airnya, sehingga ketika akar itu merambat pasti menghasilkan buah, bahkan daunnya tidak layu gitu. Tapi kalau coba pohon ditanam di tanah yang kering, di tanah yang tandus, yang tidak ada perairan, yang mungkin kering, nah itu tanaman itu akan mati. Karena apa? Akar-akar itu tidak menghisap air gitu ya, tidak ada makanan. Nah, ketika diisi dengan air, dihujanin, mungkin dia ditanam di dekat air sungai, pasti dia akan berbuah dan berbuah dan berbuah. Dan begitu dengan kita. Kalau kita menghidupinya, kita diisi dengan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita akan bertumbuh dan bertumbuh sehingga kita menghasilkan buah. Amin. Kita amenin, amin.
Pasti kalau kita mau melakukannya, pasti kita diberkati. Diberkati kuliah kita, diberkati studi kita. Yang skripsi saat ini akan diberkati Tuhan. Diberikan inspirasi, ditambah-tambahkan hikmat daripada Tuhan. Bahkan juga ditambahkan kepintaran, kecerdasan, kemampuan untuk menyusun skripsi. Mungkin yang PPL juga akan Tuhan juga berkati. Akan Tuhan juga tambahkan hikmat ketika dia mengajar. Dan ketika mengajar bisa menjadi berkat bagi anak-anak muridnya, anak siswa-siswinya. Ketika dia mengajar PPL. Nah, itu bonus yang kita terima ketika kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang ketiga. Amin. Nah, poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mempergunakan waktu yang ada ini? Yang ketiga, meningkatkan ibadah kita. Meningkatkan ibadah kita. Apa itu yang meningkatkan ibadah? Jadi tadi pertama udah membangun hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan, dan yang kedua menyukai firman Tuhan, dan yang ketiga meningkatkan ibadah kita. Meningkatkan di sini berarti dari yang biasa-biasa menjadi lebih biasa. Mungkin yang tadinya ibadah hanya sekali jadi 3 kali. Mungkin yang ibadahnya tidak pernah jarang jadi ada ibadahnya. Mungkin yang doanya nggak pernah doa secara pribadi jadi ada doa secara pribadi. Nah, itu yang meningkatkan ibadah. Jadi di sini kita harus bisa meningkatkan ibadah kita. Bisa salah satu lagi bacakan dengan saya, Ibrani pasal 10 ayat yang 25. Ya, bisa salah seorang baca, kita bacakan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5. 25. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Iya, marilah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dengan saudara-saudara kita, seiman kita. Jadi di situ dikatakan, tadi ditulis kata janganlah menghindari atau menjauhkan diri dari pertemuan. Berarti kata jangan ini kata larangan, kata untuk kita mengajak kita tidak menjauhkan diri, kata untuk kita tidak bisa menjauhkan diri kita daripada pertemuan ibadah. Jadi semakin hari kita semakin cinta akan ibadah dengan Tuhan. Mari semakin haus akan ibadah dengan Tuhan, bukan malah menjauhkan diri daripada pertemuan. Contohnya ketika cepel hari ini, malas, ngantuk, itu aja kok yang firmannya banyak pun monoton. Nah, dan juga kok banyak itu lama ibadahnya, malas lah, tidur aja lah dia selama lebih enak, masih besok juga masih ada ibadah kan gitu. Nah, apalagi saudara-saudaranya cuma itu aja yang ketemu gitu kan, itu artinya dia menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tidak semakin mendekatkan diri kepada pertemuan. Padahal dikatakan di sini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah saudara-saudara seimanmu, tapi semakin giat menjelang hari Tuhan semakin dekat. Nah, mari kita juga melakukan pertemuan ibadah dengan saudara-saudara seiman kita. Berarti bukan menutup kemungkinan, kan kita sudah dua pribadi, Kak. Kita kan sudah membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, sudah berdoa, sudah menyembah, sudah pujian. Tapi kan kenapa harus ada lagi dengan pertemuan dengan saudara-saudari? Nah, itu juga harus, itu penting, dan itu perintah Tuhan tadi apa katakan, janganlah engkau menjauhkan diri. Jadi kita juga harus ketika kita membangun hubungan secara pribadi, yang kedua kita menyukai firman Tuhan, yang ketiga juga kita meningkatkan ibadah kita dengan pertemuan ibadah dengan saudara-saudara seperti di chapel, ibadah raya, ibadah minggu, mungkin ibadah pemuda, kita lakukan karena itu juga perintah Tuhan, dan itu juga semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan di hari Tuhan semakin dekat. Nah, itu juga membuat kita semakin giat, semakin senang, semakin semangat melayani Tuhan. Apalagi kita, kalau kita nanti ditempatkan di tempat yang paling pelosok suku, mungkin saya yang dari Aceh ditempatkan di Sumba, nah itu nggak menutup kemungkinan. Nah, saya juga nggak mungkin dong memperjauhkan diri. Untuk apa di Sumba, kan bisa juga masih banyak di sana. Nah, itu nggak boleh, itu juga memperjauhkan diri gitu kan. Tapi kalau Tuhan kata, kamu harus ke sana, dan nanti Kak Ritania, Kak Leo, mungkin teman-teman, mungkin Kak Veronica ditempatkan di mana, harus siap, karena nggak boleh menjauhkan diri. Jadi kita nggak bisa menolak. Nah, Kak Kristina juga dijauh, entah di mana ditempatkan nantinya, kita juga nggak boleh menolak, dan kita nggak boleh menjauhkan diri. Tetap kita mau melayani, dan yes gitu ya, kita mau, karena apa? Itu perintah Tuhan. Mari kita juga meningkatkan ibadah kita, persekutuan kita dengan ini, persekutuan Hikmas Desum ini juga kita setiap Sabtu, setiap Sabtu ibadah terus, bosan, kotaku habis, isinya aku nggak ada, dan korbannya pun itu, dan ketemunya pun itu lagi gitu ya.
Jangan, karena ini juga suatu pertemuan ibadah dengan saudara-saudari kita, teman kita. Dan firman Tuhan tadi katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dengan saudara-saudari seiman. Nah ini kita kan seiman. Nah kita nggak boleh menjauhkan diri. Jadi karena ada ibadah Sabtu besok, aku harus mempersiapkan diri. Kalau kotaku nggak ada, beli dulu gitu ya. Harus gitu. Kalau nggak ada uang, nabung gitu ya. Harus nabung. Karena apa? Itu perintah Tuhan, ajaran Tuhan untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini. Iya, mungkin teman-teman, saudara-saudari berkata, bosanlah kak, manusia kan masih ada lah besok, masih besok. Iya, manusia biasa pasti ada jatuh dan jatuh. Saya akui, kita manusia, tapi kita bukan menjadi alasan kita, landasan kita untuk kita berkata, aku masih manusia kak, masih bisa bosan, masih bisa resah, masih bisa nggak datang ibadah. Iya, kita manusia, tapi jangan alasanmu menjadi karena kamu nggak datang ibadah karena kamu manusia. Tapi apa dikatakan firman Tuhan? Marilah kau datang kepadaku dengan seperti aku, gitu ya. Jadi Tuhan juga mau kita seperti Tuhan, bukan menyempurnai Tuhan. Jadi bukan menyamakan Tuhan, tapi mau seperti Tuhan, mau mendekat seperti Tuhan, gitu ya. Jangan kita menjadi orang yang jauh yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kita segambar dengan serupa dengan Tuhan, tapi kalau kita tidak sama dengan Tuhan, tidak segambar dengan Tuhan, tidak seterata dengan Tuhan, kita tidak segambar dengan Tuhan. Berarti kita segambar dengan siapa dong? Nggak tahu. Nah mari kita, kalau kita berkata aku segambar dengan Tuhan, juga kita harus juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan memperjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena kita akan kelak juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Di sini juga ada saya tuliskan 2 tipe orang Kristen. Jadi ada orang Kristen di sini. Di sini saya katakan sebentar. Ya, di sini ada orang Kristen. Jadi orang Kristen yang pertama, dia orang beragama Kristen, tapi tidak melakukan firman Tuhan, tapi hanya tahu tentang Tuhan, punya pengetahuan tentang Yesus, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia beragama Kristen, tapi mengerti firman Tuhan, mengetahui Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, di sini ada orang Kristen yang kedua. Dia orang Kristen, tapi tahu Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi melakukan dalam kehidupannya. Dilihat dari mananya yang kedua ini? Dilihat dari teladannya. Ketika dia berkata, aku orang Kristen, tapi aku mengenal Tuhan, aku tahu Tuhan, aku percaya Tuhan, dan dia melakukannya, dan kita lihat dari teladannya. Kehidupannya sehari-hari, kehidupannya yang seperti biasa, kita lihat, kita buktikan, pasti kelihatan. Dan itu membuktikan kita Kristen sejati di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya Kristen KTP, jangan kita sampai Kristen yang pertama tadi. Siapa yang di sini yang pertama? Pastinya nggak ada kan yang mau tipe yang pertama. Juga pastinya kita mau tipe yang kedua, orang Kristen yang kedua. Mari kita mau tipe orang Kristen yang kedua. Orang Kristen tahu Tuhan, mengerti Tuhan, tahu tentang Tuhan, tapi melakukannya. Dilihat dari mananya? Dilihat dari teladannya. Ketika kita melakukannya, dilakukan dalam kehidupan kita dilihat oleh banyak orang. Bukan sekedar kita mungkin mau menonjolkan diri, tapi kalau kita menonjolkannya, kita itu adalah menyombongkan diri. Artinya kita tinggi hati. Tapi kalau kita melakukannya, tahu Tuhan, mengerti firman Tuhan, percaya Tuhan, dan kita lakukan, dan dilihat orang lain dari kita sehingga kita ditinggikan oleh Yesus. Karena firman Tuhan yang berkata, siapa yang meninggikan hati, dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan hati, dia akan ditinggikan. Mari kita juga merendahkan hati kita supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Dan ini firman yang akan saya sampaikan, yang saya bagikan bagi kita semua, yang temanya tadi, pergunakanlah di sisa waktu yang ada ini untuk melayani Tuhan semakin hari. Yang pertama, poin-poinnya, yang langkah tadi yang untuk membangun iman, yang teguh. Dan ketika bagaimana cara kita membangun iman kita yang teguh? Yang pertama, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kita. Nah, ini kita harus lakukan, mempergunakan waktu yang ada ini. Ketika pandemi ini, banyak waktu kita tidak pergi kemana-mana karena dibatasi. Mungkin dibatasi dengan wisata-wisata, dibatasi dengan permainan-permainan, dibatasi keluar. Nah, dengan waktu yang ada ini, yang kita selalu stay di dalam rumah, dalam asrama, di dalam kampus, mari pergunakan waktu yang ada ini untuk semakin hari dekat dengan Tuhan. Iya, kita bukan hanya sekedar perlu, kita perlu bersosialisasi dengan saudara-saudari kita. Kita perlu makan, kita perlu belanja, kita perlu itu, iya perlu. Tapi gunakan sebatas mungkin. Di sini saya kasih kata-kata motivasi penutup. Nah, boleh kita bekerja keras teman-teman, kita boleh melakukan apapun, tapi jangan lupa
prioritasmu beribadah kepada Tuhan. Dan itu yang utama. Amin. Jadi kita boleh melakukan hal apapun, hal sebanyak-banyak pun, kerja keras apapun, kita bisa lakukan. Tapi jangan sampai lupa ibadah yang terutama kepada Tuhan, prioritas kita. Amin. Apalagi kita, hamba-hamba Tuhan, teologi yang mau nanti terjun di dalam lapangan pelayanan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari dengan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti dengan kasih Kak Leo yang berdoa menutup firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat firman-Nya oleh Saudara Riksi, dan boleh memberkati kita semua sebagai anak-anak teologi, khususnya mahasiswa-mahasiswi teologi dari Sumba. Saya juga bersyukur, terima kasih karena dengan adanya grup ini, daring ini, kita boleh diperkuatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana iman kita, kelakuan kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu semua kelakuan saudara-saudara di sini dalam grup. Saya hanya tahu dari lihat mukanya saudara-saudara, lihat dari kata-katanya, itu yang saya menilai dari situ. Nah, ini pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kau berkati juga buat saudara Riksi yang sudah membagikan firman pada kami anak-anak-Mu, khususnya teologi Sumba, dan kami boleh diberkati, dibekali dengan hubungan kami dengan Tuhan, hingga kami mulai berhubungan waktu kami dengan Tuhan, dengan yang ada saat ini Tuhan, bukan saja dengan situasi pada saat kami mengalami masalah atau apapun, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menopang, melindungi kami bagi anak-anak-Mu yang ada di STT seluruh Indonesia ini Tuhan. Hamba juga berdoa buat teman-teman hamba-Mu yang gabung pada malam hari ini, Tuhan Kau menyertai melindungi mereka, pergumulan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, studi mereka, dan penyelesaian tugas mereka, laporan, makalah, skripsi, apapun Tuhan yang mereka kerjakan, serahkan dalam tangan. Kau berikan hikmat atau budi bagi mereka ya Tuhan, hingga mereka boleh mengerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Yang WL-nya udah keluar Kak, sekarang masuk ke Sefaat Kapuri. Kita ibadah malam. Oh, oke, langsung doa penutup saja Kak Tore. Oke, jadi baik teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa sepakat malam hari ini. Kita berdoa, sinar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini, kami masih bisa mempermuliakan kebesaran nama-Mu, memuji-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang melihat setiap kerinduan hati kami Bapa. Ketika kami merindukan Tuhan, ketika kami haus akan Engkau Tuhan, kami akan menikmati kepuasan di dalam-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini kami sudah mendengarkan juga kebenaran firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami sepanjang hidup kami di dunia ini Tuhan Yesus. Kiranya firman ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Berkati kami semuanya yang mendengarkan Bapa, tanamkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya kami melakukan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya arifat kewahyuan dari Allah melimpah dalam kehidupannya, pelayanannya, dan dalam segala hal apapun yang dia kerjakan, Engkau memberkati selalu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau bersatu hati menaikkan setiap doa kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Bapa, pulihkan Indonesia. Haleluya. Pulihkan bangsa kami Bapa. Saat ini kondisi bangsa kami dilanda dengan virus corona yang merajalela kemana-mana Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segalanya Tuhan. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari segalanya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan virus ini dilalukan oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa ini, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran lainnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati selalu kekuatan kesehatan Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Bahkan segala visi dan misi Tuhan yang mereka kerjakan demi kemajuan bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kiranya
Tuhan sendiri yang berkarya dalam setiap pekerjaan usaha mereka, Tuhan Yesus yang baik. Itu pula Tuhan kami berdoa buat setiap masyarakat Indonesia ini Bapa, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, di pelosok, dimanapun, dalam nama Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia kiranya mengalami Tuhan saat ini bencana alam, bahkan mengalami kelaparan, dalam nama Yesus. Berkat berlipat kali ganda tercurah dalam kehidupan mereka, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa. Di malam hari ini juga kami terus berdoa buat setiap para medis, dokter, perawat Tuhan yang berdiri garda depan Tuhan, yang menangani setiap masyarakat yang kena virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati Tuhan, Engkau curahkan Tuhan kepada mereka kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan, hikmat Tuhan. Biarlah mereka terus memiliki hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk melayani setiap masyarakat. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapak, kami percayakan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di malam hari ini juga kami terus berdoa Bapak yang baik buat setiap para hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini, baik para misionaris Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapak yang baik, dimanapun hamba-hamba Tuhan melayani, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah, Engkau selalu bersama-sama dengan mereka Bapa. Biarlah mereka menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, karena Engkau Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Tuhan yang memberkati selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapak yang baik. Malam hari ini juga Tuhan, kami terus berdoa bersatu hati Bapak yang baik buat setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus yang ada di seluruh Indonesia, maupun yang kami ada di malam hari ini yang ibadah Tuhan. Engkau memberkati selalu kehidupan kami Bapak. Pakai kami lebih heran dan lebih luar biasa lagi Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Ajari kami untuk kami pergunakan waktu yang ada Tuhan, untuk kami melakukan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk kami terus melayani Engkau Raja di atas segala Raja Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang dari luar STT Teologi Tuhan Yesus, yang bersama dengan kami, ibadah bersama dengan kami, dalam nama Yesus. Berkati siapapun mereka Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam ibadah ini Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka, dalam nama Yesus. Segala pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, Engkau selalu memberkati juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kami juga terus berdoa buat teman-teman kami, adik-adik kami Tuhan, yang saat-saat ini menghadapi perkuliahan online Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan sendiri yang curahkan hikmat kepada mereka. Begitu pula buat adik-adik kami yang menyusun skripsi Tuhan, Engkau memberkati selalu Bapa. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripada-Mu, bahkan segala buku referensi yang mereka butuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau cukupkan semuanya. Segala dana, biaya, apapun yang mereka butuhkan, Engkau siapkan yang terbaik bagi mereka Bapa yang baik. Bahkan yang menyusun jurnal apapun yang ada di ladang pelayanan dimanapun, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, makasih banyak Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus buat pulau kami, Pulau Sumba Tuhan yang kami cintai, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Pulau Sumba Tuhan, dalam nama Yesus. Pulau ini adalah pulau kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Pulau Sumba, Engkau lalukan dari segala apapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Mungkin saat-saat ini Pulau Sumba ada dalam kondisi yang Tuhan, yang tidak baik Tuhan, ada dalam kondisi kelaparan, ada dalam kondisi zona yang tidak nyaman Tuhan. Engkau memberkati selalu Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di Pulau Sumba, Engkau memberkati selalu. Biarlah mereka terus melayani Tuhan di sana sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa. Kami juga berdoa di malam hari ini buat setiap keluarga, orang tua kami, sanak saudara kami, bahkan keluarga kami yang belum percaya Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau rebutlah jiwa mereka, biarlah mereka kembali kepadamu Tuhan, memuji memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara-saudara kami yang hidup dalam Tuhan pesta porang, mabuk-mabukan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pulihkan
berikan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu yang terbaik Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa. Engkau memberkati setiap kami semuanya Tuhan Yesus. Malam hari ini bahkan juga kami serahkan buat setiap kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan Yesus. Ketika kami beristirahat, Engkau menjaga melindungi kami. Kiranya penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Buat kami anak-anak hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk pelayanan besoknya Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami terus memiliki hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Engkau memberkati kami semuanya Bapa yang baik. Kami serahkan setiap doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin.